Ya, pundit Vietnam akui kehebatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi bola selanjutnya, keseriusan Nathan Choaon jadi WNI diragukan. Sinteyong diminta turun tangan untuk datang ke Belanda. Yang terakhir, Sinteyong dengan tegas tolak budaya titip pemain di timnas Indonesia. Pantas saja diserang terus-terusan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pundit Vietnam Quang Huy mengakui kehebatan timnas Indonesia. Pengakuan itu diucapkannya jelang duel Indonesia versus Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dan Vietnam tergabung di grup F bersama Irak dan Filipina dan sudah 2 matchday dilewati. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi terbawah dengan poin 1 usai melakoni 2 laga away kontra Irak dengan kalah skor 1-5 dan Filipina dengan imbang 1-1. Sementara timnas Vietnam ada di peringkat kedua dengan poin 3 setelah menang 2-0 di kandang Filipina dan kalah 0-1 dari Irak. Posisi teratas dikuasai Irak dengan poin 6 dan Filipina di urutan ketiga dengan nilai 1. Matchday ketiga akan dimainkan bulan depan. Indonesia akan 2 kali bertemu dengan Vietnam. Tim Garuda lebih dulu menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024 sebelum away ke Stadion Nasional My Dinh Hanoi pada 26 Maret 2024. Nah, jelang laga tersebut, pundit Vietnam Quang Huy mengakui timnas Indonesia punya keunggulan lebih ketimbang negaranya. Menurutnya, kelebihan tim Garuda karena memiliki barisan pemain naturalisasi yang berkelas. Amunisi yang dimiliki oleh Indonesia terbukti mampu membungkam Vietnam dengan skor 1-0 pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar 19 Januari lalu. Hasil yang membuat Vietnam tersingkir dari kejuaraan tersebut. Meski begitu, Quang Huy yakin timnas Vietnam bakal memberikan perlawanan yang lebih baik pada pertemuan mendatang. Sebenarnya melawan timnas Indonesia tidak terlalu buruk, hanya saja pemain naturalisasi mereka lebih banyak, kata Quang Huy. Quang Huy juga mengingatkan kepada pelatih timnas Vietnam yaitu Philippe Troussier betapa pentingnya pertandingan ini. Sebab para pecinta sepak bola Vietnam ingin melihat The Golden Star melaju ke putaran ketiga sebagai pelipur lara usai gagal di Piala Asia 2023. Menurut saya tujuan terpenting tetaplah babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lolos dari babak kualifikasi ini akan memberikan Anda tiket ke Piala Asia berikutnya dan juga menciptakan landasan dan kepercayaan. Kegagalan mencapai tujuan ini akan mengakibatkan banyak kerugian, kata Quang Huy memaparkan. Di informasi bola yang selanjutnya, pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan sangat yakin dalam waktu dekat jika Nathan Choaon akan datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI. Hanya saja Bung Ropan, sapaan akrab dari Roni Pangemanan, menyampaikan sejumlah nada sumbang yang sampai di telinganya. Ia mengatakan mulai ada yang meragukan keseriusan Nathan Choaon yang mendapatkan paspor Indonesia sebab dijadwalkan mengambil sumpah WNI bersama Jay Itzes pada 28 Desember 2023, tapi fullback kiri 22 tahun itu tidak kunjung datang ke Indonesia sampai kini. Saya rasa Nathan Cho akan datang ke Indonesia, soalnya sudah banyak yang bertanya-tanya, ini Nathan Cho serius enggak sih jadi warga negara Indonesia, kata Bung Ropan. Soalnya kan sudah terlalu lama ya, seharusnya tanggal 28 Desember 2023 itu kan mengambil sumpah dengan Jay Itzes. Tapi ini Januari sudah lewat dan masuk ke Februari, kemudian masuk ke Maret dan karena itu banyak yang menanyakan keseriusannya. Kata mantan manajer Persija Jakarta ini. Karena itulah Bung Ropan berharap PSSI segera berkomunikasi dengan kubu Nathan Choaon ataupun sang klub yaitu SC Heerenveen. Sebab tenaga Nathan Choaon dibutuhkan saat timnas Indonesia 2 kali bertemu dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Bung Ropan pun memberikan saran lain kepada PSSI. Mumpung Sinteyong memiliki rencana mencari penyerang keturunan di Belanda, ada baiknya pelatih asal Korea Selatan itu langsung bertemu dengan Nathan Choaon. Ya, PSSI bisa saja mengutus orang ke Belanda untuk lihat-lihat jalan. Katanya Sinteyong kan mau mencari penyerang-penyerang di Belanda ya. Jadi mampirlah ke Heerenveen untuk ketemu sama Nathan Cho dan mengajaknya ke Indonesia untuk ngambil sumpah. Itu bisa saja terjadi kok, harap Bung Ropan. Selain Nathan Choaon, PSSI sedang mengebut proses naturalisasi Tom Heye dan Ragnar Oratmangun.
Meski sulit, keduanya diharapkan sudah bisa turun saat timnas Indonesia bertemu Vietnam pada bulan depan. Di informasi bola yang terakhir, semenjak menangani timnas Indonesia di awal tahun 2020 lalu, pelatih Shin Tae-yong memang dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Tidak hanya berlaku keras kepada para penggawanya di dalam lapangan, pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut juga seringkali memberlakukan kedisiplinan kelas tinggi kepada sikap dan perilaku para pemainnya di luar lapangan. Tidak hanya itu, sebagai sosok pelatih di tubuh timnas Indonesia, mantan nahkoda timnas Korea Selatan tersebut juga sangat anti jika kerjanya direcoki, termasuk dalam hal pemilihan pemain yang akan mengisi skuadnya. Baru-baru ini Coach Shin kembali mengungkapkan ketegasannya dalam menolak pemain titipan untuk dimasukkan ke skuad Garuda. Melansir unggahan akun TikTok @mangkulangit pada Senin 12 Desember kemarin, Coach Shin mengakui bahwa masih ada saja pihak-pihak yang berusaha untuk mendekatinya demi bisa menitipkan pemain kepada skuad nasional. Oh ada yang menitipkan pemain ke timnas, tetapi nggak pernah saya tanggapin. Satu pun tidak pernah terjadi selama saya di sini. Jadi nggak perlu khawatir lagi, kata Shin Tae-yong. Nah, keengganan Coach Shin untuk dititipi pemain kepada skuad nasional tentu saja berharga sangat mahal. Pasalnya hanya di era kepelatihan Shin Tae-yong inilah mulai bermunculan komentator-komentator yang selalu saja memandang pencapaian Coach Shin Tae-yong sebagai sebuah kesalahan. Apapun yang dicapai oleh pelatih berdarah Korea Selatan ini bersama pasukan Merah Putih selalu saja terlihat salah di mata para oposan yang belakangan dikenal sebagai barisan local pride. 3 nama yang paling getol menyerang Coach Shin Tae-yong adalah Tommy Welly alias Bung Toel, Yusuf Kurniawan alias Bung Yuki, dan Akmal Marhali. Ketiganya bahkan menjadi pentolan barisan local pride dan kerap menyerang Coach Shin hingga ke ranah personalnya. Besar kemungkinan kemunculan barisan ini berkaitan dengan sakit hati yang mereka rasakan karena keinginan untuk cawe-cawe di timnas Indonesia tak kesampaian dan tak terafiliasi di era kepelatihan Coach Shin Tae-yong. Maka untuk bisa kembali memuluskan kepentingan mereka di timnas, satu-satunya cara adalah dengan menyingkirkan Coach Shin yang menjadi karang penghalang terbesar untuk urusan mereka. Selain itu, caranya pun juga sudah kita ketahui bersama. Mereka membangun narasi yang selalu menempatkan Shin Tae-yong sebagai sosok yang buruk dan mengabaikan pencapaian prestisius sang pelatih.